jumlah gurita di alam semakin menurun. Eksploitasi berlebihan, pengambilan yang tidak ramah lingkungan, serta kondisi perairan secara umum yang semakin menurun membuat jumlah tangkapan gurita semakin berkurang. Nelayan pencari gurita di Wakatobi mengandalkan alat-alat tradisional mencari gurita mendapatkan imbas akibat penurunan jumlah gurita di alam. Bagaimana cara menjaga gurita bisa dimanfaatkan namun tetap lestari di alam? Seperti apa kearifan lokal di Wakatobi untuk menjaga populasi gurita tetap tersedia dan lestari? Saya Arif Rahman dari channel Just Click Subscribe, catatan penyuluh episode 8. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke Kapota dan menemui ibu-ibu pencari gurita tradisional. Mereka tergolong sebagai nelayan yang menggunakan peralatan sederhana untuk mencari gurita di karang-karang dangkal di sekitar wilayah desa Kapota. Dalam kesempatan tersebut, saya bertemu dengan Pak Suheri yang merupakan pegiat kearifan lokal Mpuri-Mpuri yang secara adat diberlakukan di Kapota untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan laut. Seperti apa kiprah orang-orang di sini dalam menjaga lingkungan melalui kearifan lokal? Berikut wawancara saya dengan Pak Suheri. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi ya. Hari ini saya ada di Desa Kapota, desa yang luar biasa. Di bawah ini teman-teman sedang melakukan pendataan kusuka dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha perikanan. Tapi di balik kesibukan saya hari ini, saya bertemu dengan seorang hebat bernama Pak Suheri ya. Beliau adalah fasilitator paring-pari yang merupakan kearifan lokal di masyarakat Kapota yang menjaga keberlanjutan dan ketersediaan gurita di alam supaya tidak overeksploitasi oleh masyarakat. Nah, seperti apa paring-pari dan sejarah maupun pelaksanaannya? Kita langsung tanyakan pada beliau. Nama saya Pak Suheri. Saya berasal dari Desa Kapota. Keseharian saya di dalam melaksanakan aktivitas saya keseharian, saya mengadakan kerjasama dengan komunitas-komunitas konservasi, Balai Taman Nasional, di dalam memperdayakan aturan-aturan lokal untuk bisa difungsikan sebagaimana mestinya di dalam pemanfaatan sumber daya. Kami di sini ada aturan lokal yang merupakan aturan dari Syara Kapota yang kami sebutkan dalam struktural adat itu adalah Fatimanau. Fatimanau itu adalah turun-temurun dari masyarakat adat Pulau Kapota ini, adalah aturan untuk pemanfaatan sumber daya pesisir. Ya, jadi untuk memaksimalkan daripada aturan adat ini, sebagai kearifan lokal kami bekerja sama dengan Komanangi. Komanangi itu adalah komunitas nelayan Wangi-Wangi. Secara otomatis Pulau Kapota masuk sebagai kelompok nelayan Wangi-Wangi. Di sini kami laksanakan namanya paring-pari. Paring-pari itu adalah sebuah bahasa lokal dari Kapota sendiri, yang artinya paring-pari itu kalau kita samakan dengan di Ambon itu disebut sasi. Ya, kami adakan satu lokasi yang disebut sasi. Jadi kalau paring-pari itu adalah kami melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, itu yang disebut paring-pari. Jadi di sini kami melaksanakan paring-pari dari tahun lalu, Pak. Dari tahun lalu kami melaksanakan paring-pari. Selama 3 bulan kami tutup. Lokasi yang disebut paring-pari itu belum bisa ada nelayan yang bisa beraktivitas di situ. Jadi di situ kami memelihara dulu apa yang ada di situ. Nah, jadi tanggal 19 kemarin kami juga sudah tutup. Tanggal 19 Oktober 2022, dan perencanaan insya Allah kami akan buka pada tanggal 19 Januari 2023.
3. Jadi paring-pari ini secara umum adalah mirip seperti budaya Sasi di Maluku atau di Ambon ya. Jadi kawasan tertentu yang dibatasi pengambilan sumber daya lautnya, ikan atau gurita. Kalau di sini gurita ya, sebatas gurita dalam kurun waktu tertentu. Jadi ada jadwal buka dan tutupnya. Nah, kalau di sini dari Oktober sampai Januari ya Pak ya, awal Januari. Apakah ada pemicu atau ada kondisi yang membuat masyarakat di sini memberlakukan paring-pari ini? Ya, oke. Jadi pemicu daripada paring-pari ini sendiri sebenarnya ini pemicunya ini dari masyarakat nelayan gurita sendiri, Pak. Kami untuk bisa melaksanakan pekerjaan paring-pari ini, kami selalu menginput daripada nelayan gurita yang mereka itu selalu bercerita tentang kekurangan sumber daya gurita sudah kurang, kemudian sainsnya juga sudah kecil dibandingkan dengan yang dulu, kemudian sudah jarang padi diketemukan. Jadi berangkat daripada alasan-alasan masyarakat nelayan ini, kami mulai berpikir apa yang kita harus lakukan untuk bisa memperlanjutkan ini tadi sumber daya gurita ini, jangan sampai kepada anak cucu kita nanti punah atau tidak akan melihat lagi namanya gurita. Jadi kami bekerja sama dengan Komanangi Pak untuk melaksanakan ini, untuk melaksanakan paring-pari ini. Kami menutup sebuah lokasi. Hari ini kami menutup lokasi itu luasnya 142 hektar Pak. 142 hektar itu bukan wilayah sedikit sebenarnya, itu panjangnya itu lebih kurang 2 kilo. Kemudian dari anu itu ke tubir itu 700 meter. Ya. Jadi kami menjaga itu ada grup yang dinamakan LMMA. LMMA ini adalah kelompok pengawas daripada lokasi yang ditutup ini. Jadi kelompok ini Pak, kami melahirkan dari rekomendasi desa, tiap-tiap desa itu 3 orang. Tiap desa ada perwakilan 3 orang. Kepala desa merekomendasikan kepada Sarah sebagai penanggung jawab daripada program ini. Mereka ini secara bergilir mengadakan pengawasan ke lokasi Pak. Ya, di situ ada aturan-aturan yang telah disepakati oleh Majelis Syara Kapota. Yang pertama itu, kalau kita melihat orang melanggar mencari gurita di lokasi, pertama-tama kita adakan teguran dulu Pak, pembinaan. Iya, kita akan memberitahu mereka bahwa jangan dulu kita mencari di situ. Lokasi ini kami tutup selama 3 bulan. Nanti di saat untuk dibuka baru kita panen sama-sama, kita mencari gurita sama-sama. Iya. Jadi begitu dibuka, hanya kami tidak membolehkan daripada nelayan itu membawa linggis. Ya, membawa linggis untuk mencungkil daripada lubang rumah gurita itu, jangan sampai dirusakin. Ya, jadi mereka itu membawa peralatan secara ramah lingkungan. Ya, mereka itu hanya bawa itu seperti gancu, ya, atau tombak, jangan merusak daripada rumahnya. Karena rumahnya itu kalau kita perbaiki Pak, tidak menutup kemungkinan kalau di hari-hari ke depan lagi akan masuk lagi di situ, akan terisi lagi. Di potas, jangan dibius, itu yang kita larang Pak. Jadi atau mencungkil dia punya karang, atau karang-karang di situ kita putar balik itu karangnya, itu tidak bisa. Walaupun misalnya kita balik untuk mengambil itu gurita, habis itu dikembalikan pada tempatnya. Pelanggaran yang berulang. Kalau ada pelanggaran yang berulang, katakan misalnya hari ini kita dapat, kemudian untuk kedua kalinya lagi orang itu lagi yang kita dapat, maka itu kami akan mengambil dia punya sarana dan prasarana nelayan, kami akan bawa ke majelis adat Pak. Disidang di majelis adat, supaya diberitahukan lagi lebih besar lagi Pak. Aturan akan dibawa ke Baruga seperti itu. Ya, sudah pernah ada yang mendapatkan sanksi, ada? Untuk sekarang ini sudah 2 kali kita tutup ini Pak, belum ada yang dibawa sampai ke Baruga, belum. Sebatas diperingatkan. Ya, sebatas diperingatkan saja di laut Pak. Jadi ya,
Jadi kemungkinan untuk penutupan yang kedua ini saya sudah berkomunikasi dengan lembaga pendamping yaitu Komanangi dan Forkani supaya kami akan mengadakan sosialisasi ke misalnya ke kawasan Mola atau ke bahagian Lia, wilayah-wilayah yang nelayannya itu bisa mencari ke bagian situ, Pak. Kita mungkin penasaran ya, seperti apa hasil dari pembukaan dan penutupan penangkapan gurita ini? Apakah ada dampaknya terhadap lingkungan maupun pendapatan masyarakat? Coba kita tanyakan ke Bapaknya, Pak. Kalau waktu kita mau tutup pertama itu memang membuat sebuah program ini tidak segampang membalik telapak tangan, Pak. Di situ ada tanggapan masyarakat bahwa yang tadinya kita punya tempat mencari gurita itu luas atau besar, sekarang mau ditutup lagi. Jadi kira-kira apakah ini tidak mengurangi daripada pendapatan nelayan? Tapi saya bilang tidak. Setelah ditutup itu lokasi, kan di samping-sampingnya itu bisa mencari. Iya. Tetapi ternyata di bulan pertama di hasil di samping-samping itu belum ada. Tetapi dekat bulan-bulan terakhir 2 bulan kemudian, Pak, di samping-samping dari lokasi yang kita tutup itu sudah mulai meluap. Iya. Jadi satu lokasi itu akan memberi dampak memberi dampak kepada lokasi lain. Jadi dia lebih luas, Pak, dampak daripada penghasilan. Iya. Sebenarnya kita itu berangkat dari data juga, Pak. Yaitu kami selalu pergi mengintip data dari penampung. Penampung itu setiap bulannya kami pergi cek datanya, itu jarang sebenarnya yang beratnya itu gurita itu sampai 2 kilo. Itu memang jarang sekali. Yang kami dapat di dalam data itu hanya sampai 5 ons sampai 7 ons, itulah beratnya rata-rata daripada gurita. Disitulah inisiatif kami untuk menutup. Setelah menutup untuk yang pertama kali pada waktu itu, masyarakat nelayan ini sebenarnya masih tak acuh apakah berhasil atau tidak. Setelah 3 bulan berakhir, kita buka dan panen pertama pada waktu itu, hasil nelayan yang mencari di lokasi yang di Parimpari ini, saya nyatakan rata-rata 3 kilo, Pak, dalam 1 ekor. Iya, secara ekonomi harga dalam 1 kilo misalnya itu sudah masuk dalam nilai super. Iya, sudah kelas naik kalau sampai 3 kilo itu. Itu bisa 80.000 per kilo. Jadi dalam 1 ekor itu bisa sampai 200.000 lebih, Pak. Iya. Dibandingkan dengan secara ekologis, kalau dibandingkan dengan dulu itu kan kecuali 6 ekor atau 7 ekor baru bisa dapat 1 kilo, Pak, atau 2 kilo. Sekarang itu 1 ekor saja sudah bisa sampai 3 kilo. Jadi secara ekologis ada keuntungan, kan secara ekonomi daya peningkatan daripada ekonomi masyarakat nelayan itu meningkat. Dan untuk menutup kedua kali ini sebenarnya kami itu tinggal serahkan kepada nelayan. Apakah nelayan mau sambung lagi untuk tutup atau tidak? Tetapi mereka itu rata-rata mengatakan kita tutup lagi, Pak, karena hasilnya kami sudah nikmati. Di satu sisi ini merupakan aturan adat, yang kedua masyarakat juga sudah disosialisasikan tentang pentingnya kenapa harus menjaga kawasan tempat mereka untuk mencari gurita. Yang ketiga, mereka itu diberikan alternatif untuk mencari di wilayah lain pada saat wilayah itu ditutup. Artinya masih banyak wilayah lain, Pak. Artinya kearifan lokal ini adalah win-win solution untuk semua, baik untuk masyarakatnya, untuk pihak adat, maupun yang keuntungan paling besar adalah untuk lingkungan hidup. Nah, lalu seperti apa, Pak, gambaran harapannya ke depan mengenai keberlanjutan program ini? Apakah akan diteruskan dengan seperti ini ataukah akan ada peningkatan dari sisi mungkin bukan hanya guritanya yang akan dilindungi atau hal-hal lain seperti apa ya? Jadi harapan Bapak. Jadi harapan kami, kalau seandainya sistem Parimpari ini sudah dipahami, sudah mendarah daging misalnya di masyarakat adat Pulau Kapota, maka tidak menutup kemungkinan
kami akan melindungi lagi sumber daya lain selain gurita. Misalnya mungkin di situ akan kita melindungi misalnya teripang atau melindungi kima yang hari ini terancam punah, Pak. Itu sumber daya itu terancam punah. Jadi itulah harapan kami ke depan. Mudah-mudahan program-program ini bisa sukses sampai tahun-tahun depan sesuai dengan tujuan, supaya kami juga bisa melindungi sumber daya lain, Pak. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman penyuluh perikanan ya, khususnya yang memiliki wilayah kerja di sini, apa harapannya Bapak terkait dengan kegiatan penyuluhan perikanan kelautan? Jadi harapan kami di sini setelah kami mengadakan ini program Parimpari, ini badan penyuluh yang ada di Wangi-Wangi Selatan, Pak, termasuk wilayah Kapota ini, yang kami harapkan bisa memberikan kami sebuah motivasi, seperti misalnya memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat bahwa pentingnya perlindungan dan pengawasan tentang sumber daya simbuku ini kepada masyarakat, supaya masyarakat itu lebih paham tentang ini Parimpari ini. Jadi di situ kan bukan hanya gurita sebenarnya yang perlu dijadikan bahan penyuluhan kepada masyarakat. Misalnya apa-apa lagi yang akan perlu dilindungi, dan itu akan menjadi sasaran kami, Pak. Setelah dari badan penyuluh itu akan memberikan pemahaman kepada kami. Kami juga akan menyorot ke sana. Mudah-mudahan sumber daya gurita ini bukan hanya ini, mungkin ada sumber daya lain yang kami akan lindungi. Iya. Iya. Hanya memang sekarang ini kami terus terang, Pak, kami metode penangkapan gurita ini masih sangat tradisional. Ya, kami melihat itu kawan-kawan dari nelayan mola itu, mereka itu biar itu air naik, mereka masih bisa pancing itu gurita. Tetapi untuk masyarakat Kapota berdasarkan mating saja. Nanti mating pasang surut, kalau sudah naik air mereka tidak bisa mencari lagi. Jadi harapan kami mungkin ke depan akan memberikan kami cara-cara penangkapan ikan secara tradisional, secara ramah lingkungan, peningkatan dari tadi mencari gurita secara lokal ini, supaya kami juga biar misalnya air pasang bisa mencari itu gurita. Di situ kekurangan kami sebenarnya, Mas. Pasar mungkin harga yang baik ya. Ya, kemudian pasar ini sebenarnya kalau di Kapota ini sudah ada penampung yang terpasang, Pak. Hanya kadang beda daripada 5.000 atau 3.000 dengan penimbang yang ada di mola sana. Kebanyakan nelayan gurita yang ada di Kapota ini mereka meluncur ke sana, timbang di sana. Ya, karena mengejar daripada perbedaan harga. Akhirnya data kami yang ada di penampung di sini sepertinya kurang valid, Pak. Ya, banyak yang menjual di luar. Iya. Jadi pesan saya kepada masyarakat atau yang bisa melihat siaran ini, supaya pahamilah Parimpari. Parimpari itu adalah perlindungan, pengawasan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Mudah-mudahan keberlanjutan sumber daya alam bisa dinikmati oleh anak cucu kita di akhir tahun atau di kemudian hari. Demikian ya perbincangan singkat kami dengan Pak Suheri. Beliau menjadi contoh untuk kita semua bagaimana kita bisa memanfaatkan hasil-hasil alam, hasil-hasil laut ini dengan cara yang berkearifan lokal untuk kelestarian dan keberlanjutan sampai ke anak cucu nanti. Nah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk tempat-tempat lain yang saat ini sedang mengalami penurunan atau degradasi lingkungan akibat over eksploitasi atau pengambilan yang berlebih, khususnya untuk gurita dan hasil-hasil di daerah karang ya. Ya mudah-mudahan seperti yang Bapak harapkan tadi, kita akan melihat lagi bagaimana Kapota akan kelimpahan dengan sumber daya gurita. Kalau tadi saya diskusi dengan para nelayan, mereka pada zaman dulu bisa dapat sampai 10 sampai belasan ekor sekali turun ke karang. Sekarang justru sudah menurun akibat terlalu banyak pengambilan atau eksploitasi. Terima kasih Pak Suheri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan kondisi yang lebih baik lagi.
Sukses selalu untuk kearifan lokal yang di Kapota, dan mudah-mudahan Kapota selalu lestari dan bisa memberikan sumbangsih yang baik terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang reguler sudah tidak jalan lagi, sudah stop ya jam 4 tadi. Kita tetap harus kembali, ya terpaksa kita harus charter salah satu bot di sini, kapal. Sampai jumpa di video berikutnya. Just klik subscribe.